Saudara Presiden Joko Widodo juga angkat bicara. Menurut Presiden Joko Widodo, saling serang tidak apa-apa asal menyoal kebijakan dan visi misi, bukan serangan ke pribadi capres. Presiden Joko Widodo menilai debat ketiga ini kurang menampilkan substansi dan visi dari para calon presiden. Debat kemarin yang lebih terlihat justru saling serangnya. Joko Widodo pun menyoroti saling serang antar capres dan juga cawapres di debat ketiga ini. Presiden Joko Widodo bahkan mengatakan bahwa debat presiden sebaiknya diformat lebih baik lagi ke depannya. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo bilang nih debatnya substansi dan visi misinya tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling serangnya. Dan juga menyatakan bahwa debat perlu diformat lagi. Nah, kita ulas bersama Saudara, bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Jadi menurut Prof, sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Substansi visi misi itu nggak terlalu kelihatan nih. Lebih banyak saling serangnya. Iya, ada benarnya juga. Mungkin tidak seluruhnya benar, maksudnya kritik Pak Presiden itu bahwa semalam ada juga debat substansi, ada. Ada, oke. Begitu. Nah, ini tergantung memang dalam satu hal ya, ada batasan yang memang orang bisa mengatakan pada bagian yang ini sebenarnya debat substansi, ya. Tapi bisa juga orang mempersepsikan ini sebenarnya serangan pribadi gitu loh, lebih bukan pada substansinya gitu loh. Oke, kalau serangan pribadi contohnya apa nih, Prof? Misalnya waktu Pak Anies mengatakan masalah etika itu, dia mengkaitkan bahwa seorang yang nanti punya posisi tinggi, seperti juga mungkin menteri, maksud dia, menteri pertahanan itu standar etiknya harus tinggi gitu loh. Tapi pada bagian ini kalau saya menilai ya, lebih banyak bahasa anak sekarang itu maksa sih sebenarnya. Maunya memang menyerang Pak Prabowo gitu loh. Artinya dipaksakan dia mengambil posisi itu wakil Anda itu kan menjadi kontroversial dalam seluruh rangkaian putusan MK dan seterusnya itu. Nah, itu juga debatable sih sebenarnya. Tapi kan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan substansi debat malam ini tentang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dan seterusnya begitu. Baik. Ya, pertanyaan umum bahwa misalnya seorang pemimpin memegang etik gitu, itu kan berlaku di semua hal. Besok misalnya saya bayangkan ya, debatnya tentang energi, nanti bisa lagi dipaksakan gitu, keluar lagi tuh masalah etik itu. Jadi dalam konteks ini saya melihat sekali Pak Prabowo itu memang marah dia sebenarnya gitu. Marah betul, dia kesal gitu ya. Sampai responnya sedemikian rupa, dia mengatakan Anda tidak pantas bicara etik. Setelah itu saya mungkin, dan juga mungkin pemirsa yang lain, menerka-nerka itu Yasir. Misalnya, apakah ada dasar, misalnya Pak Prabowo mengatakan, Anda khotbah etik, Anda sendiri juga, tingkah laku Anda bisa juga dinilai sebagai hal yang belum unethical juga. Saya meraba-raba kemana, mungkin ya misalnya ya, apakah maksudnya flashback ke 2017 ketika ada kampanye ayat dan mayat gitu loh. Kan orang juga bisa mengatakan Anda nggak etis kampanye, kira-kira mungkin begitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi saya juga tidak tahu gitu loh. Nah, tapi bagi Pak Prabowo jelas sekali dia mengatakan
Anda keluar dari topik gitu loh. Kalaupun nggak keluar, ya sedikit maksa lah. Ya kalau kita bicara etika itu kan umum ya, apapun tema debat nanti bisa dikaitkan lagi begitu. Oke, Prof. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan debat tadi seperti kata Anda memang ada bagian yang tidak terlihat substansi. Tapi kalau dipresentasikan begitu, ini komposisinya seperti apa di antara substansi, visi misi dan juga saling serang personal? Seingat saya sebenarnya soal serang menyerang personal itu yang paling dramatik itu mungkin diingat pemirsa juga, momen satu sebenarnya pada waktu Pak Anies bilang soal penguasaan lahan 35 berapa 340.000 kalau tidak salah. 340.000 hektar kenapa tidak dibuatkan saja buat rumah prajurit gitu loh. Ya kan begitu kan. Nah ini kan juga sebenarnya maksa ya bahwa orang ya dulu siapapun tidak hanya mungkin Pak Prabowo, berapa banyak orang yang punya penguasaan lahan puluhan ribu hektar untuk HPH ya, biasanya itu kan HPA ya atau tambang dan seterusnya gitu loh. Nah pertanyaannya apa kaitannya dengan perumahan TNI? Kan dua hal yang berbeda begitu loh. Ya, jadi ini kayak debat kusir aja gitu loh. Jadi maksudnya maksa sih sebenarnya. Ya walaupun kita paham bahwa politik adalah seni membuat delegitimasi terhadap lawan politik sekecil apapun kesempatan yang ada gitu loh. Ya, jadi tapi mungkin ini yang dikritik oleh Pak Jokowi juga. Itu Baik. yang satu lagi yang tadi persoalan mengungkit lagi persoalan wakilnya Pak Gibran itu gitu loh. Jadi itu di luar itu ya menurut saya sih masih on the track lah, masih On the bicara track ya, substansi visi misinya masih ada. Tapi kalau kita lihat juga nih akhirnya bermuara pada Presiden Joko Widodo nih. Debat pertama, kedua tidak berkomentar, debat ketiga nih akhirnya berkomentar dan meminta agar format debat Pilpres ini diperbaiki. Nah sebelum dijawab itu, saya mau minta komentar dari Prof. Hamdi Muluk dulu nih sebagai psikologi politik. Kenapa akhirnya pada debat ketiga ini baru Presiden Joko Widodo berkomentar? mungkin kalau kita lihat bentuknya lah. Kalau yang pertama ya serangannya itu masih belum setajam sekarang untuk menyasar personal begitulah, dan juga reaksi Pak Prabowo juga sepertinya nggak semarah ini gitu loh. Jadi kalau kita lihat itu kan memang ini betul-betul menimbulkan reaksi emosional personal yang lebih kuat gitu loh. Nah pada waktu debat pertama kan Prabowo-nya masih bisa senyum-senyum, saya lihat itu diserang gitu. Ya bahkan waktu diserang soal soal HAM ya, dia masih bisa tenang gitu loh. Tapi mungkin saya nggak tahu ya dia kesal betul gitu, kelihatan tuh dia kesal soal di dua titik itu saya lihat tadi gitu. Sehingga akhirnya Presiden Joko Widodo juga melihat bahwa ini saling serang personalnya ini semakin mengerucut begitu, semakin terlihat ya. Jadi Ya, itu yang atau jadi itu pembicaraan juga publik ketimbang membahas soal visi misi dan juga adu gagasan pasca capres, pasca debat mungkin begitu Pak ya. Presiden ingin memberikan kesan saja pesan gitu loh untuk ada dua debat lagi supaya kembali ke rel lah kira-kira begitu. Jadi KPU membuat rambu-rambu. Sungguh pun nanti bahwa misalnya pertanyaan menyerang personal itu kan muncul ketika pertanyaan bebas ya, Betul. bukan panelis ya. Ya, dari panelis kan substansi betul. Jadi pertanyaan bebas dari kandidat. Nah itu harusnya KPU mau rambu-rambu. Walaupun ini pertanyaan bebas, koridornya tetap tema substansi, tema visi misi, bukan misalnya dimanfaatkan untuk melihat celah menyerang orang secara kelemahan personal begitu. Oke. Ya mungkin kalau dicari-cari ya setiap orang ada aja kelemahan personalnya. Nanti kita manfaatkan, kita bungkus dengan topik gitu kan. Tapi menurut saya setuju ini tidak terlalu elegan lah. Kalau kita mau maksudnya debat ini adalah kritik kebijakan, ya kebijakannya yang kita kritik gitu. Jangan mengkritik personal begitu ya. Ya betul. Kedepannya menurut Anda nanti setelah dapat kritikan bisa kita katakan seperti itu dari Joko Widodo minta format debat Pilpres ini diperbaiki. Langkah dari KPU seperti apa menurut Anda untuk dua debat kemudian? Ya mungkin yang paling mungkin itu menurut saya menegaskan lagi pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kandidat itu ya memang
eh, harus relevan sesuai dengan tema. Jadi apa mempertanyakan visi misi begitu. Itu yang paling mungkin menurut saya gitu. Jadi pada saat pertanyaan bebas ya dari capres ini yang perlu diberikan sejenis aturan begitu ya Prof ya, sehingga tidak melenceng dari debat nanti, dari tema debat begitu ya Prof. Saya nggak begitu yakin juga misalnya karena waktu pendek ya, kandidat-kandidat mungkin berkejaran dengan persoalan bahwa elektabilitas perlu dikerek gitu loh. Sekecil apapun kesempatan untuk melakukan legitimasi terhadap diri sendiri dan legitimasi terhadap lawan itu akan dilakukan begitu. Karena waktu sudah semakin pendek menjelang 14 Februari gitu. Oke, jadi saling serang pribadi maupun substansi juga masih akan mewarnai ya debat ketiga dan dua debat terakhir nanti ya Prof ya. Terima kasih Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof. Dan saudara, usai jeda kami masih punya informasi lain, yaitu seorang pria menganiaya